Lin, ini pengiriman ekspres Anda, silakan periksa. Saat dia berbicara, dia menyerahkan sebuah kotak berukuran sedang kepada Lin Xuan. Lin Xuan mengambil kotak itu dengan curiga, melihatnya ke atas dan ke bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan bertanya. Apakah ini benar-benar paket saya? Mengapa begitu kecil? Karena menurut idenya sebelumnya, teleskop astronomi yang diberikan kepadanya oleh sistem harus sangat besar dan spektakuler. Menanggapi pertanyaan Lin Xuan, kurir itu tersenyum sedikit lalu berbalik dan menunjuk ke truk besar penuh barang di belakangnya dan berkata, Tuan Lin, ini hanyalah sebagian kecil dari itu. Kurir itu berbalik dan menunjuk ke truk sambil tersenyum dan berkata, truk ini penuh dengan mereka. Melihat ke arah jari yang ditunjuknya, Lin Xuan terkejut menemukan bahwa kabin truk itu penuh dengan kotak-kotak berbagai ukuran. Dia tertegun sejenak. Tanda, untungnya sistem menyediakan tutorial instalasi terperinci dengan sangat baik. Setelah seminggu kerja keras, Lin Xuan akhirnya menyelesaikan perakitan. Malam ini setelah keluarga selesai makan, Lin Xuan tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia tidak sabar untuk menarik tangan istrinya, Li Mengyao, dan berjalan menuju atap villa. Istri, izinkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus, Lin Xuan berkata dengan semangat. Apa itu? Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana, Lin Xuan tersenyum misterius. Begitu saja mereka berdua berpegangan tangan dan sampai di puncak gedung. Langit malam ini sangat indah, bintang-bintang bersinar terang seperti permata dan bulan yang cerah tergantung tinggi di langit memancarkan cahaya keperakan. Sebuah teleskop astronomi berbentuk aneh berukuran besar berdiri di tengah observatorium. Permukaannya berwarna hitam matte pekat dengan kilau logam samar dan laras lensa ramping dan halus dengan garis-garis yang indah. Di ujung depan laras lensa, lensa utama yang besar seperti bola kristal yang menyilaukan. Di sekeliling laras lensa terdapat sensor dan perangkat penyesuaian presisi tinggi yang padat. Wah, apa ini? Sebuah teleskop, tanya Li Mengyao. Ya, ini teleskop astronomi. Sayang, apakah kamu ingin melihat seperti apa alam semesta? Lin Xuan menjawab sambil tersenyum, matanya berbinar karena kegembiraan. Li Mengyao mengangguk dengan lembut, juga menunjukkan ekspresi penuh harap, aku mau. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak memiliki minat yang kuat pada hal-hal seperti alam semesta. Namun ketika dia melihat ekspresi suaminya yang penuh harapan dan antusiasme, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa terharu dan ide untuk mencobanya muncul di benaknya. Bagaimanapun juga, mencintai seseorang berarti menerima dan menyukai preferensinya juga. Lin Xuan dengan gembira meraih tangan Li Mengyao, membimbingnya ke kursi di sebelah teleskop astronomi, dan kemudian dengan lembut membantunya duduk. Istri, dekatkan matamu ke sana. Li Mengyao mengikuti instruksi dan mendekatkan wajahnya ke lensa mata, lalu berbalik untuk bertanya, apakah begitu? Lin Xuan mengangguk dan berkata, ya, tunggu sebentar. Aku akan menyesuaikan sudutnya dulu. Setelah mengatakan ini, dia mulai bermain-main dengan teleskop dengan penuh perhatian, dengan hati-hati mengkalibrasi berbagai parameter. Tidak lama kemudian Lin Xuan berkata dengan puas, oke, kamu bisa menontonnya sekarang. Setelah mendengar ini, Li Mengyao tidak sabar untuk melihat ke dalam lensa mata lagi. Matanya melihat gambar bulan yang sangat jelas, bahkan tanah di dalam kawahnya pun terlihat jelas. Wah, sangat jelas mengapa Chang'e tidak ada di sana. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan berkata dengan nakal. Chang'e-ku ada tepat di depanku. Lin Xuan menghampiri Li Mengyao, menunduk dengan lembut dan mencium wajah merah mudanya yang kecil dan imut. Kamu benar-benar pandai membuat orang tertawa. Li Mengyao mendengus malu-malu tetapi sudut mulutnya naik tanpa sadar. Kemudian dia terus mendekatkan matanya ke lensa mata dan bertanya, sayang, apakah ada hal lain yang bisa dilihat? Juga tunggu saya menyesuaikannya dan menunjukkan galaksi Andromeda kepada Anda, Lin Xuan menanggapi dengan senyuman. Setelah beberapa saat, Li Mengyao menyaksikan galaksi Andromeda yang indah melalui teleskop. Ini seperti pusaran besar yang terdiri dari bintang dan nebula padat yang tak terhitung jumlahnya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip menampilkan warna-warni yang berwarna merah muda, ungu, dan biru yang saling terkait satu sama lain. Dengan bantuan teleskop astronomi teknologi masa depan, mereka sangat jernih sehingga tampak seperti berada tepat di depan Anda. Wah, pemandangan yang luar biasa, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Bagaimana, indah, bukan? Aku suka melihat langit berbintang sejak kecil. Lin Xuan menghampiri Li Mengyao, dengan lembut membuka tangannya dan memeluknya. Keduanya mendongak ke bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam bersama-sama. Lalu mengapa kamu tidak menjadi astronom? Li Mengyao bertanya kepada Lin Xuan dengan rasa ingin tahu dengan senyum manis di wajahnya. Bab 411, aku ingin menjadi bintang yang selalu berada di sisimu. Karena kupikir jurusan komputer lebih mudah mencari pekerjaan dan orang-orang menjadi lebih realistis ketika mereka dewasa, Lin Xuan menjawab dengan lembut. Kemudian dengan senyum di wajahnya, dia melanjutkan, selain itu, Universitas Jinghai bahkan tidak memiliki jurusan astronomi. Jika aku pergi ke sekolah lain untuk belajar astronomi, aku tidak akan bertemu istri yang begitu luar biasa. Mendengar ini, Li Mengyao tertawa genit lalu menggosok lengan Lin Xuan dengan mesra. Jika itu masalahnya, aku akan pergi ke sekolah tempat kamu bersekolah untuk menemukanmu.
Hahaha, istri Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan sayang. Ada apa? Li Mengyao juga mendongak dan menatap Lin Xuan dengan sayang. Lihatlah, kamu seperti bulan terang yang unik memancarkan cahaya lembut dan menerangi duniaku. Lin Xuan menunjuk bulan di langit malam dan berkata. Bagaimana denganmu? Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu, mata indahnya berbinar dengan antisipasi. Aku ingin menjadi bintang yang tetap berada di sisimu selamanya, tidak peduli seberapa jauhnya dirimu, aku akan selalu berada di dekatmu dan tidak pernah berubah. Lin Xuan berbalik dan menatap Li Mengyao lagi, kasih sayang di matanya menjadi lebih kuat dan dalam. Pada saat ini Li Mengyao mengulurkan tangannya, bergerak memeluk erat leher Lin Xuan, dan berinisiatif untuk menawarkan bibirnya yang lembut dan harum. Lin Xuan segera menanggapi dengan antusias dan bibir mereka saling menekan erat merasakan kehangatan dan napas masing-masing. Di malam yang sunyi ini, cahaya bulan bersinar seperti air menerangi dua orang yang berpelukan dan berciuman. Pada hari-hari berikutnya, setiap malam setelah kejatuhan Lin Xuan akan pergi ke observatorium di atap untuk melihat bintang-bintang tanpa gagal. Awalnya Li Mengyao hanya menganggap perilaku suaminya sebagai keinginan sesaat. Namun seiring berjalannya waktu, Lin Xuan menjadi seperti orang kesurupan yang melihat bintang-bintang di atap setiap malam. Ini membuat Li Mengyao merasa diabaikan. Seminggu kemudian di meja makan Haitian Yijing. Lin Xuan menghabiskan makan malamnya dengan cepat lalu berdiri dengan tidak sabar dan bersiap untuk naik ke atas. Sayang, kamu sudah kenyang secepat ini? Li Mengyao meraih tangan Lin Xuan dan bertanya dengan cemas. Baiklah, aku sudah kenyang, aku akan pergi ke atap sebentar. Lin Xuan menjawab istrinya dengan senyuman, sedikit kegembiraan di matanya. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut melepaskan tangan Li Mengyao dan bergegas naik ke atas. Melihat punggung Lin Xuan yang pergi, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan pergi melihat bintang-bintang lagi. Setelah beberapa hari meskipun cuaca berangsur-angsur menjadi lebih dingin, hawa dingin menjadi semakin menindas. Lin Xuan masih pergi ke atap villa setiap malam sambil memegang erat teleskop astronomi kesayangannya di kedua tangannya, berkonsentrasi mengamati bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Malam itu angin dingin berdesir melewati membuat suara gemerisik menyebabkan suhu di seluruh kota Jinghai turun drastis. Li Mengyao tinggal sendirian di kamar yang hangat, selalu khawatir tentang suaminya yang kedinginan di atap. Jadi dia mengeluarkan selendang lembut dan selimut penghangat dari lemarinya dan pergi ke atap. Ketika Li Mengyao datang di belakang Lin Xuan, dia menemukan bahwa dia duduk di sana tanpa bergerak, matanya terpaku pada teleskop, seolah-olah tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Dia berjalan menuju Lin Xuan dengan tenang, lalu perlahan membuka selendang dan selimut penghangat dan dengan lembut menutupi bahu Lin Xuan. Lin Xuan yang sedang berkonsentrasi melihat teleskop astronomi pada saat ini tiba-tiba merasakan kehangatan datang dari belakang seolah-olah ada sesuatu yang hangat dengan lembut menyelimuti bahunya. Dia menoleh tanpa sadar dan yang menarik perhatiannya adalah wajah istrinya yang sedikit tidak senang. Dia hanya sedikit mengernyit dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Terima kasih istri, di sini dingin. Silakan kembali ke rumah. Lin Xuan berbicara dengan lembut sambil memeluk Li Mengyao dengan lembut, nadanya sangat lembut. Li Mengyao cemberut dan mengelus suami, mengapa kamu melihat bintang-bintang di sini setiap malam? Apakah mereka benar-benar seindah itu? Lin Xuan tersenyum sedikit dan menjelaskan suamiku sedang mencari bintang yang sangat indah. Mendengar ini wajah Li Mengyao menjadi semakin muram dan dia berkata dengan marah. Tidak peduli seberapa indah bintang-bintang itu, bisakah mereka lebih penting daripada istriku? Coba hitung berapa hari kamu belum menghabiskan waktu bersamaku dengan benar. Yang kamu lakukan hanyalah menatap bintang sepanjang hari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan marah. Melihat ini, Lin Xuan dengan cepat mencondongkan tubuh dan dengan lembut mencium wajah merah muda Li Mengyao lalu berkata dengan senyum di wajahnya. Tentu saja tidak istriku yang paling penting. Li Mengyao merasa sedikit lebih baik dan berkata dengan nada manja, kalau begitu temani aku kembali ke rumah. Tapi Lin Xuan tampak sedikit malu setelah ragu sejenak dia berkata, tapi istri aku merasa aku akan menemukan bintang itu. HMPH kamu terus saja mengatakan bahwa aku yang paling penting, tetapi sekarang kamu menolak untuk menemaniku. Li Mengyao mengeluh lagi. Dia mengangkat wajahnya yang halus sedikit, pipi merah mudanya menggembung dan mata berairnya yang besar menatap lurus ke arah Lin Xuan di depannya. Melihat ini hati Lin Xuan menjadi lembut, tetapi dia masih ragu-ragu sejenak. Sayang, bisakah kau memberiku satu malam lagi? Hanya satu malam saja. Oh, setelah mengatakan itu, dia menatap Li Mengyao dengan penuh harap. Keduanya hanya saling menatap dalam diam. Setelah beberapa lama Li Mengyao menghela nafas pelan dan nada bicaranya melembut, baiklah, aku akan memberimu satu malam. Kemudian dia menambahkan, tapi ini adalah malam terakhir yang kamu tahu. Meskipun ada sedikit nada marah dalam kata-katanya, ada lebih banyak perhatian dan cinta untuk Lin Xuan. Lin Xuan mengangguk berulang kali dan berkata, ya, saya janji ini akan menjadi malam terakhir. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dengan lembut memeluk pinggang ramping Li Mengyao dan mengangkatnya sedikit untuk membawanya lebih dekat kepadanya. Kemudian dia perlahan membungkuk membidik bibir cerinya yang halus dan menggoda dan menciumnya dengan penuh gairah.
Meskipun mereka telah menikah selama lebih dari setahun, mereka masih berciuman dan berpelukan setiap malam seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Selama periode waktu ini, Lin Xuan memang mengabaikan istrinya. Pada saat ini Li Mengyao sedang menutup matanya tenggelam dalam ciuman penuh gairah Lin Xuan. Dari waktu ke waktu dia membuka matanya mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menyisir rambut Lin Xuan yang sedikit berantakan. Sayang, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak ingin kamu mengejar minat dan hobimu sendiri, tetapi kamu tidak bisa hanya duduk di sini dan mengawasiku setiap hari kan? Apa kamu tidak peduli dengan istrimu? Yah, itu salah suamiku, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Dia memegang tangan kecil Li Mengyao dan mendapati bahwa itu sama dinginnya dengan tangannya sendiri. Sayang, tolong kembali, di luar sangat dingin. Oke, kamu juga suamiku. Li Mengyao mengangguk lembut dan menjawab. Kembalilah dan hangatkan ranjang untuk suamimu. Lin Xuan berkedip dan berkata kepada Li Mengyao dengan senyum nakal. Kamu hanya tahu bagaimana caranya memerintah orang saja. Li Mengyao mendengus, memberikan Lin Xuan tatapan marah palsu, lalu perlahan berdiri dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun, tepat ketika dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berteriak. Hari ini adalah terakhir kalinya. Lain kali jangan hanya menatap bintang-bintang dan mengabaikanku sepanjang hari. Apa kau mendengarku? Aku tahu, istriku sayang, Lin Xuan, dengan cepat menyetujui. Setelah Li Mengyao menghilang dari pandangannya, dia melihat kalender dan sepertinya waktu masih sangat sempit. Kemudian Lin Xuan terus mendekatkan matanya ke lensa teleskop astronomi dan mulai mengamati dengan seksama dengan konsentrasi penuh. Bab 412 Suami berikan aku ciuman selamat malam lagi dan aku akan memaafkanmu. Di sisi lain Li Mengyao kembali ke kamar tidur utama dan berbaring di ranjang besar yang empuk dengan bosan. Dia menyalakan ponselnya dan memeriksa waktu internasional. Saat ini Xin Xin seharusnya sudah selesai pulang kerja. Jadi Li Mengyao melakukan panggilan video ke Liu Yuxin. Tidak lama setelah video berhasil terhubung. Dalam gambar, Liu Yuxin baru saja melangkah masuk ke pintu rumah sewaannya. Wajahnya yang cantik muncul di depan kamera dan dia menyapa Li Mengyao dengan senyuman. Hai Yao Yao. Xin Xin, apa yang sedang kamu lakukan? Li Mengyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja kembali dari pulang kerja dan baru saja akan istirahat, kata Liu Yuxin sambil berjalan ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Perusahaan Xuan Meng menyewa kamar tunggal mewah untuk setiap karyawannya yang pergi ke luar negeri untuk pertukaran atau belajar. Kamar ini ditata sebagai satu kamar tidur dan satu ruang tamu yang didekorasi dengan indah dan dilengkapi secara lengkap. Liu Yuxin melempar tasnya ke samping, menuangkan sebotol air, duduk di sofa, menyilangkan kakinya, dan menatap Li Mengyao di telepon. Yao Yao, kenapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Apakah itu begitu jelas? Li Mengyao berkata. Liu Yuxin terkekeh mengangguk setuju dan berkata-kata tidak bahagia hampir tertulis di wajahmu. Siapa yang menindasmu? Apakah itu Lin Xuan? Ini bukan penindasan ini. Kemudian Li Mengyao memberitahu Lin Xuan semua yang telah terjadi padanya baru-baru ini. Setelah mendengar ini, Liu Yuxin tidak bisa menahan tawa dan berkata hahaha, apakah itu hanya masalah kecil? Li Mengyao membalas dengan tidak puas, apa maksudmu? Ini hanya masalah kecil. Suamiku dulu selalu menempel padaku setiap hari, tetapi sekarang dia hanya terpaku pada teleskop rusak. Melihat ini, Liu Yuxin dengan cepat menyembunyikan senyumnya dan berbisik untuk menghiburnya. Oke Yao Yao, jangan marah, setiap orang memiliki minat dan hobi uniknya masing-masing. Mungkin Lin Xuan sedang mengamati langit berbintang melalui teleskop ini dan ingin menyiapkan kejutan yang sangat romantis untukmu. Li Mengyao merasa sedikit lebih baik, tetapi dia masih bertanya dengan ragu, benarkah? Jangan bicarakan ini lagi, biar ku ceritakan tentang situasi terkini di sini, kata Liu Yuxin sambil tersenyum. Kemudian keduanya mulai mengobrol. Tanda hubung. Waktu diam-diam berlalu hingga pukul 3 pagi semuanya sunyi dan seluruh dunia tenggelam dalam tidur lelap. Lin Xuan menyeret tubuhnya yang lelah dari atap dan berjalan kembali ke rumah. Dia memegang selembar kertas di tangannya yang berisi deretan angka-angka mempesona yang padat. Lin Xuan pertama-tama pergi ke kamar tamu sebelah untuk mandi air panas lalu datang ke pintu kamar tidur utama dengan lembut mendorongnya terbuka dan masuk. Dia berjinjit ke tempat tidur, naik dengan lembut, dan berbaring di samping tubuh anggun. Lin Xuan menatap wajah tidur Li Mengyao yang tenang dan manis dalam cahaya rembulan redup yang masuk dari jendela. Tidak dapat mengendalikan dirinya, Lin Xuan dengan lembut mengulurkan tangannya dan mencoba memeluk Li Mengyao dari belakang. Saat dia memeluknya, sepasang tangan kecil yang lembut dengan cepat melepaskannya dan menghentikannya untuk memeluknya. Hai istriku belum tidur? Lin Xuan bertanya dengan lembut dengan sedikit terkejut. Li Mengyao tidak mengatakan apapun, menutup matanya rapat-rapat dan tidak ingin memperhatikannya. Aku tidak kembali sampai jam 3 pagi. Li Mengyao diam-diam marah dan dia telah menunggu Lin Xuan untuk kembali. Melihat istrinya mengabaikannya, Lin Xuan tidak berkecil hati. Dia bergerak lebih dekat lagi dan memeluknya erat-erat dengan lengannya. Kali ini meskipun Li Mengyao masih berusaha keras untuk melepaskan diri dengan tangan kecilnya, Lin Xuan terlalu kuat dan perlawanannya pada akhirnya sia-sia. Istri, aku salah. Lin Xuan seperti anak anjing yang telah melakukan kesalahan, menempel pada Li Mengyao dengan menyedihkan dan berbicara dengan lembut.
Mengapa kamu kembali selarut ini? Li Mengyao berbalik dan menatapnya dengan mata indahnya. Aku tidak memperhatikan waktu dan secara tidak sengaja Lin Xuan menjelaskan dengan hati-hati. Aku janji tidak akan ada waktu berikutnya, kata Lin Xuan lagi. Ingin ada waktu berikutnya. Li Mengyao masih marah dan tiba-tiba mendekatkan wajah kecilnya yang merah muda ke leher Lin Xuan, membuka mulut kecilnya dan menggigit bahunya dengan keras. Saat ini Lin Xuan hanya memeluk Li Mengyao erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Li Mengyao akhirnya membuka mulutnya. Dia melihat bekas gigitan dalam dan dangkal yang tertinggal di bahu Lin Xuan dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Apa tidak sakit? Lin Xuan tersenyum lembut dan menghiburnya. Sakit ya, jika kamu merasa tidak nyaman, gigit saja beberapa kali lagi. Saat dia mengatakan ini, dia dengan sengaja mendekatkan bahunya ke Li Mengyao. Li Mengyao tertegun pada awalnya, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku akan menggigit lagi. Setelah mengatakan itu, dia cemberut lagi dan dengan lembut menggigit tanda gigi yang tertinggal barusan. Tapi kali ini lebih seperti ciuman lembut dan perlahan daripada menggigit. Ini seperti anak kucing kecil yang lucu dengan hati-hati mencium luka orang yang dicintainya. Hahaha, istri berhenti menciumku, geli sekali. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa dan tubuhnya sedikit gemetar. Melihat ini, Li Mengyao tersipu dan memukul dada Lin Xuan dengan malu-malu. Dasar menyebalkan, berhenti tertawa. Istri, kenapa kamu belum tidur selarut ini? Lin Xuan dengan lembut membelai rambut Li Mengyao dan berkata dengan lembut. Menunggu beberapa idiot besar, Li Mengyao menjawab dengan lembut. Kalau begitu idiot ini pasti aku, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Pada saat ini, Li Mengyao tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengulurkan tangannya yang adil dan halus, dengan lembut menusuk pipi Lin Xuan, dan bertanya dengan genit. Sayang, apakah ini pertama kalinya kita bertengkar? Lin Xuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ketika pasangan bertengkar, tidak ada pihak yang mengakui kesalahan mereka dan tidak ada pihak yang menyerah, itulah sebabnya pertengkaran menjadi semakin intens. Tapi aku suamimu berbeda, aku mengakui kesalahanku sejak lama dan dengan patuh menerima hukuman istriku. Setelah mengatakan itu Lin Xuan mengulurkan tangannya yang lain dan dengan lembut membelai pipi merah muda Li Mengyao matanya penuh kasih sayang. HMPH kamu masih agak sadar Li Mengyao mendengus. Apakah istriku sudah memaafkanku sekarang? Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan cemas dan bertanya. Belum, kata Li Mengyao main dengan nakal. Ah, kenapa? Tanya Lin Xuan. Li Mengyao tersenyum lalu perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut. Sayang, berikan aku satu ciuman selamat malam lagi dan aku akan memaafkan. Setelah mengatakan itu, dia menunggu dengan tenang ciuman dari Lin Xuan. Lin Xuan tertegun setelah mendengar ini. Bukankah ini hadiah? Kemudian dia tersenyum sedikit, perlahan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir yang montok dan merah itu. Bibir mereka saling bertautan erat. Bab 413 itu wajar saja. Keesokan harinya tiba dan Li Mengyao bangun dari pelukan Lin Xuan. Dia ingin dengan lembut melepaskan lengan Lin Xuan yang melingkari pinggangnya. Namun saat dia menyentuhnya, dia sangat merasakan sesuatu yang aneh. Perbedaan suhu. Li Mengyao terkejut dan dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya pertama menyentuh dahinya sendiri dan kemudian dengan cepat memindahkan tangannya ke dahi Lin Xuan. Wah, panas sekali. Tidak heran dia selalu merasakan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan di sekitarnya ketika dia tidur. Suami-suami bangun. Li Mengyao sangat cemas. Dia mengguncang tubuh Lin Xuan dengan keras dan memanggil dengan cemas. Kepala, aku merasa sangat pusing. Lin Xuan diguncang hingga linglung dan bergumam samar. Tunggu sebentar suamiku. Li Mengyao dengan cepat bangkit dari tempat tidur dan berjalan cepat ke lemari di sudut ruangan. Setelah membuka pintu lemari, dia mengeluarkan termometer elektronik. Dia pertama-tama mengukur suhu tubuhnya sendiri 365 setelah memastikan termometer berfungsi dengan baik, dia datang ke tempat tidur dan mengetuk dahi Lin Xuan. 399. Aku sudah demam tinggi. Li Mengyao sangat cemas dan bergegas ke kamar mandi mengambil satu baskom penuh air hangat. Dia dengan lembut mencelupkan handuk putih ke dalam air dan ketika sudah benar-benar basah, dia perlahan mengangkatnya dan dengan hati-hati memeras kelebihan air. Kemudian dia berjalan ke arah Lin Xuan dengan langkah ringan dan bersemangat dan dengan lembut meletakkan handuk hangat di dahinya. Kemudian Li Mengyao berbalik dan mengobrak-abrik laci, menemukan obat penurun panas, dan dengan hati-hati menuang pil sesuai dosis pada instruksi. Dia bergerak ke sisi tempat tidur, membungkuk dengan lembut, menyerahkan pil di tangannya ke bibir Lin Xuan, dan berkata dengan lembut. Ayo suami, minum obatnya dulu dan lihat apakah bisa menurunkan suhu tubuhmu. Setelah mengatakan itu, Li Mengyao dengan lembut mengangkat tubuh Lin Xuan yang sedikit berat dan membiarkannya bersandar pada sandaran kepala tempat tidur yang empuk. Lin Xuan membuka mulutnya dengan lemah menelan obat, minum seteguk besar air, dan kemudian berbaring kembali di tempat tidur. Saat ini dia menunduk menatap tangan yang dipegang erat oleh Li Mengyao dan berbisik betapa memalukan. Mendengar ini, Li Mengyao tersenyum tipis dan menjawab apa yang perlu dipermalukan. Sudah sewajarnya aku merawat suamiku. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Li Mengyao dan bertanya dengan lemah jam berapa sekarang? Bukankah istriku harus pergi bekerja hari ini?
Aku baru saja menelepon sekolah untuk meminta izin. Aku akan tinggal di rumah untuk menjagamu hari ini. Li Mengyao dengan lembut menyentuh dahi Lin Xuan lagi, masih sangat panas. Lin Xuan berbaring lemah di tempat tidur, menatap lurus ke arah Li Mengyao. Sayang, apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu sarapan, tanya Li Mengyao lembut. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan lemah, saya tidak punya banyak nafsu makan. Li Mengyao dengan cepat membujuknya tidak. Kamu harus makan sesuatu, saya baru saja minum obat penurun panas dan sekarang saya perlu mengisi perutku sayang. Tunggu saja dengan sabar. Aku akan segera siap. Setelah mengatakan itu, Li Mengyao meninggalkan ruangan dengan langkah ringan. Dia bergegas menuruni tangga dan langsung menuju dapur. Membuka pintu lemari es, Li Mengyao mengeluarkan labu kuning keemasan dan memotongnya dengan cekatan menjadi potongan-potongan kecil untuk digunakan nanti. Kemudian dia mengambil nasi secukupnya dan mencucinya dengan hati-hati. Setelah semuanya siap, Li Mengyao menyalakan kompor, menuangkan air ke dalam panci, memasukkan beras, setelah air mendidih kemudian menambahkan potongan labu yang sudah dipotong dan merebusnya perlahan. Saat ini Zhang Xulan masuk dan melihat menantunya sibuk bekerja. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei menantu, kenapa kamu tidak pergi bekerja? Li Mengyao terus menggerakkan tangannya saat dia menjelaskan Ibu Lin Xuan tidak sengaja masuk angin dan demam kemarin jadi saya mengambil cuti hari ini untuk merawatnya di rumah. Demam apa itu serius? Zhang Xulan menjadi gugup ketika mendengarnya. Ya, saya baru saja mengukur suhunya dan sudah 399 Li Mengyao menjawab dengan cemas. Oh tidak, aku sudah bilang padanya untuk tidak pergi ke atap untuk melihat bintang-bintang di malam hari. Sekarang dia pasti membuat dirinya sakit. Tidak, aku harus segera menemuinya. Setelah mengatakan itu, Zhang Xulan berbalik dan berjalan ke atas dengan tergesa-gesa. Zhang Xulan buru-buru mendorong pintu kamar tidur utama dan melihat Lin Xuan terbaring sakit di tempat tidur. Dia berjalan cepat ke tempat tidur, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut membelai dahi Lin Xuan, serta bertanya dengan raut wajah khawatir. Nak, kamu demam, bagaimana perasaanmu sekarang? Yah, ini masalah kecil. Aku hanya merasa sedikit pusing, kata Lin Xuan lemah. Ini hampir seperti merokok dan ini hanya masalah kecil. Zhang Xulan memelototi Lin Xuan dengan sakit hati. Setelah berhenti sejenak, dia buru-buru bertanya dengan prihatin, nak, sudahkah kamu minum obat? Mengyao menyuapi saya tadi. Lin Xuan mengangkat kepalanya sedikit dan menjawab. Zhang Xulan mengangguk pelan. Baguslah, aku merasa lebih tenang menantu perempuanku menjagamu. Saat dia mengatakan itu, dia duduk di tepi tempat tidur dengan senyum lega di wajahnya. Mengingat kembali saat kamu masih kecil, kamu sering tiba-tiba demam tinggi di tengah malam. Saat itu, aku tidak berani menutup mata sepanjang malam dan selalu berada di sisimu. Aku harus menyentuh dahimu setiap beberapa menit untuk melihat apakah demamnya sudah reda. Bertahanlah seperti ini sampai fajar. Sekarang ada gadis baik yang menjagamu menggantikanku. Ibu sangat bahagia dari lubuk hati yang terdalam. Zhang Xulan tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Terima kasih. Bu Lin Xuan menatap ibunya Zhang Xulan dan tersenyum. Kamu anak nakal, tidak ada yang perlu kamu berterima kasih. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Zhang Xulan menepuk bahu Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum. Oke, ibu akan menjaga bayi itu. Nak, kamu harus tidur dan beristirahat yang baik. Setelah mengatakan itu, Zhang Xulan perlahan berdiri, berbalik, dan berjalan menuju pintu. Oke, aku mengerti, Bu. Lin Xuan menanggapi lalu menutup matanya dengan patuh. Meskipun aku masih merasa tidak nyaman, aku tidur siang sebentar dalam keadaan linglung. Waktu berlalu tanpa terasa dan ketika Lin Xuan sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sepasang tangan lembut mengguncang lengannya. Suami bangun dan makan bubur. Aku mendengar suara istriku yang lembut dan manis. Lin Xuan perlahan membuka matanya dan yang dilihatnya adalah wajah cantik Li Mengyao. Li Mengyao menatapnya dengan cemas. Ketika dia melihatnya bangun, dia berkata dengan lembut. Suamiku, aku membuatkan bubur labu untukmu. Lebih baik makan makanan ringan saat kamu sakit. Saat dia berbicara, Li Mengyao dengan lembut mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati membantu Lin Xuan duduk bersandar di kepala tempat tidur. Kemudian dia mengambil bubur labu yang masih mengepul dan mengaduknya perlahan dengan sendok. Kemudian dia menyendok sesendok penuh bubur labu keemasan yang menggoda, mendekatkannya ke bibirnya dan meniupnya dengan lembut seolah-olah dia takut membuat Lin Xuan melepuh. Setelah melakukan semua ini, dia menyerahkan sendok itu ke mulut Lin Xuan sambil tersenyum dan berkata dengan suara lembut, suami buka mulutmu cepat. Bab 414 Suami, saatnya minum obat. Lin Xuan tersenyum dan berkata, aku bisa makan sendiri, bukannya aku tidak bisa bergerak. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Menurutlah, kamu tidak mendengarkan istrimu sehingga kamu masuk angin dan demam. Lin Xuan membuka mulutnya dengan patuh dan membiarkan Li Mengyao menyuapinya sesendok bubur labu yang manis dan lezat. Begitu masuk ke mulut, rasa manis langsung menyebar di ujung lidah. Lin Xuan tidak bisa menahan senyum puas dan memuji rasanya enak. Ketika Li Mengyao mendengar pujian suaminya, dia tersenyum cerah dan berkata dengan gembira seperti anak kecil. Hehe, tentu saja rasanya enak kalau aku yang membuatnya sendiri. Ayo suami, mari kita lanjutkan makan.
Kemudian dia mengambil 1 sendok lagi bubur labu dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Lin Xuan. Li Mengyao secara tidak sengaja melirik kertas di atas meja yang penuh dengan angka-angka yang ditulis rapat. Dia mendekat dengan rasa ingin tahu, mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk angka-angka itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, apa ini?" Lin Xuan tersenyum sedikit. "Ini rahasia, istriku akan mengetahuinya sebentar lagi." Ketika Li Mengyao mendengar ini, dia langsung tidak senang. Dia cemberut dan berkata dengan marah, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku lagi." Saat dia mengatakan itu, dia dengan marah mengambil sendok di tangannya dan memasukkannya ke mulut Lin Xuan tanpa ampun. Lin Xuan lengah dan hampir tersedak oleh sesendok makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah Lin Xuan kenyang, dia terus berbaring dan melihat Li Mengyao keluar dari kamar dengan mangkuk. Kemudian Lin Xuan mengeluarkan ponselnya dari bawah bantal dan mengirim pesan kepada asistennya. "Tolong bantu saya menghubungi lembaga astronomi di Tiongkok." Setelah mengirim pesan itu Lin Xuan menghela napas lega lalu menutup matanya lagi dan terus tidur dengan sudut mulutnya tanpa sadar sedikit terangkat. Waktu berlalu dengan tenang dan hari sudah siang dalam sekejap mata. Li Mengyao dengan lembut membuka pintu, berjalan ke samping tempat tidur, meraih tangan Lin Xuan, dan berkata dengan lembut, "Sayang, sudah waktunya makan siang. Apakah kamu ingin makan di sini atau di bawah?" Lin Xuan membuka matanya dengan lesu dan berkata, "Ayo turun untuk makan. Aku tidak merasa terlalu buruk sekarang." Kemudian dia membiarkan Li Mengyao menariknya dari tempat tidur. Bergandengan tangan mereka perlahan menuruni tangga dan sampai di restoran di lantai pertama. Begitu dia melangkah ke pintu restoran, Lin Xuan mendengar tawa seperti lonceng perak datang dari belakang. Saat ini Lin Sisi sedang duduk di meja makan melihat penampilan kakaknya yang sakit-sakitan, dia tertawa terbahak-bahak hingga terjungkal ke belakang. "Hahaha, kakak, kau payah sekali. Kau sudah masuk angin dan demam." "Adik Bao, kenapa kau ada di sini?" Lin Xuan berkata dengan tampang jijik. "Apa, tidak bolehkah aku datang dan menjenguk kakakku yang sakit?" Lin Sisi meletakkan tangannya di pinggul dan menjawab dengan genit. "Lalu apa maksudmu dengan begitu ceria barusan? Kupikir kau hanya ingin makan gratis." Saat Lin Xuan berbicara, dia dengan cepat berjalan ke sisi Lin Sisi, mengulurkan tangannya dan mulai menggosok kepala kecilnya yang lucu dengan keras tanpa ragu-ragu. Lin Sisi yang rambutnya diacak-acak karena gosokan itu dengan cepat menghindar lalu mengangkat wajah kecilnya dengan bangga dan berkata berkunjung dan makan gratis keduanya terjamin. "Ngomong-ngomong kakak, bagaimana kamu tahu aku sakit?" Lin Xuan bertanya. Li Mengyao di samping tersenyum dan menjelaskan, "Aku memberitahunya, tapi aku tidak menyangka Sisi akan bolos kelas dan bergegas ke sini." "Lihat-lihat kakak, lihat betapa baiknya aku padamu." Lin Sisi mengangkat kepalanya dengan bangga lagi. Lin Xuan pura-pura jijik tetapi dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Kamu masih memiliki hati nurani, hanya demam ringan, tidak perlu kamu terlalu gugup." "Tidak, itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika terbakar? Aku tidak ingin punya saudara bodoh." Lin Sisi berkata dengan cemberut. "Diam mulut gagakmu." Lin Xuan mengambil paha ayam besar dan memasukkannya ke mulut Lin Sisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena terkejut, mulut Lin Sisi dijejali ayam dan dia hanya bisa mengeluarkan suara yang terlihat sangat lucu dan imut. Yang lain tertawa bahagia ketika mereka melihat pertengkaran antara kedua saudara kandung itu. Setelah makan enak, semua orang pergi ke jalan mereka masing-masing. Tidak lama kemudian terdengar sedikit suara dari pintu. Segera setelah itu, Li Mengyao dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk dengan berjinjit. Dia dengan hati-hati memegang sebotol air mengepul di tangan kirinya dan sebungkus obat di tangan kanannya. Setelah berjalan ke tempat tidur, Li Mengyao membungkuk dan berkata kepada Lin Xuan dengan nada lembut. "Sayang, waktunya minum obat." Lin Xuan perlahan duduk, memasukkan obat ke dalam mulutnya, lalu mengambil cangkir berisi air dan meneguknya dengan banyak. Aroma obat yang kuat langsung menyebar di mulut, sangat pahit hingga membuat orang mengerutkan kening. Di mata Li Mengyao, itu tampak seperti wajah yang memalukan. Dia tersenyum bahagia dan bertanya, "Sayang, apakah kamu selalu minum obat seperti ini sebelumnya?" Lin Xuan mengangguk dan menjawab, "Ya." "Hahaha, apa kamu tidak merasa pahit?" Li Mengyao bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. "Pahit. Ketika saya masih kecil, ibu saya memberitahu saya bahwa seorang pria sejati harus minum obat dalam satu tegukan," kata Lin Xuan. Mendengar ini, Li Mengyao tersenyum lebih bahagia, matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit dan berkata, "Suami, aku akan mengajarimu sedikit trik agar kamu tidak merasakan pahitnya minum obat sama sekali." "Metode apa yang Lin Xuan tanyakan?" "Lain kali kamu minum obat, kamu bisa dengan lembut meletakkan obat di bawah lidahmu, lalu minum banyak air dan gunakan kekuatan aliran air untuk mencuci tablet itu agar kamu tidak merasakan rasa pahitnya." Saat Li Mengyao berbicara, dia menjulurkan lidah kecilnya untuk mencontohkan. Namun di mata Lin Xuan saat ini, perilaku Li Mengyao yang manis tampak sangat menawan dan menarik. Jika dia tidak demam tinggi, dia akan bergegas memeluknya erat dan menciumnya dengan keras. Tanda hubung. Saat itu siang hari ketika Li Mengyao bangun, tindakan pertamanya adalah menjangkau dan dengan lembut menyentuh dahi Lin Xuan di sampingnya. Jelas sekali tidak terasa sepanas seperti di pagi hari. Kemudian dia bangkit dari tempat tidur dengan tenang berjalan keluar kamar dan langsung menuju dapur.
Di dapur, Li Mengyao memilih pir segar yang besar, mencucinya, mengupasnya, membuang intinya, dan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian masukkan potongan buah pir ke dalam panci, tambahkan air secukupnya dan gula batu, lalu rebus perlahan. Sekitar setengah jam berlalu dan udara dipenuhi dengan aroma manis yang samar. Gula batu dan pir salju dimasak. Li Mengyao dengan hati-hati meletakkan pir manisan yang sudah dimasak ke dalam mangkuk lalu membawanya ke atas dan berjalan ke kamar tidur utama. Saat ini Lin Xuan sudah bangun dan berbaring di tempat tidur dengan malas menonton video pendek. Dia melihat Li Mengyao datang dan tersenyum. Istri, makanan lezat apa yang kamu buat lagi? Aku membuatkanmu gula batu dan pir salju. Meminumnya sangat baik untuk kesehatanmu. Datang dan cobalah. Saat Li Mengyao berbicara, dia berjalan ke tempat tidur dan menyerahkan mangkuk di tangannya kepada Lin Xuan. Lin Xuan mengambil mangkuk itu dan menyesapnya. Rasanya manis dan menyegarkan, serta sangat lezat. Sebelum Li Mengyao sempat bertanya apakah rasanya enak atau tidak, Lin Xuan meneguk seluruh mangkuk sup gula batu dan pir salju dalam beberapa teguk. Melihat dasar mangkuk yang kosong, Li Mengyao tidak bisa menahan tawa. Kamu benar-benar bisa minum, suami. Apa kamu mau lagi? Lin Xuan bersendawa dengan puas menyentuh perutnya dan berkata, tidak lagi, aku kenyang. Setelah mengatakan itu, dia berbaring kembali di tempat tidur menyilangkan tangannya di belakang kepala dan senyum bahagia di wajahnya. Sungguh kehidupan yang menyenangkan memiliki seorang istri yang merawatku dengan baik. Bab 415 Zeseng, mengapa kamu lari? Dengan cara ini di bawah perawatan teliti Li Mengyao, Lin Xuan pulih dengan cepat. Malam itu Lin Xuan baru saja berjalan keluar dari kantornya bersiap untuk menjemput Li Mengyao untuk pergi berbelanja di mall. Mereka berencana membeli beberapa dekorasi bertema Natal untuk mendekorasi villa mereka untuk menyambut Natal yang akan datang. Tepat ketika Lin Xuan masuk ke mobil Hongqi Guoya dan hendak menyalakan mobil, ponselnya berdering. Lin Xuan dengan cepat menekan tombol jawab dan berkata dengan lembut, istri, aku akan segera menjemputmu. Sayang, aku mungkin tidak bisa pergi sekolah, telah menyelenggarakan pertemuan sementara untuk semua guru malam ini, kata Li Mengyao sedikit kecewa. Kapan akan berakhir? Lin Xuan bertanya. Li Mengyao berpikir sejenak dan menjawab, mungkin sekitar pukul 8 atau 9. Kalau begitu suamimu akan menunggumu dan menjemputmu setelah rapat selesai, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oke, Li Mengyao menanggapi dengan gembira. Setelah menutup telepon, Lin Xuan berpikir untuk mencari tempat untuk makan malam, tetapi dia tidak terlalu lapar. Setelah banyak pertimbangan, saya akhirnya memutuskan untuk berkendara ke kafe yang tenang dan damai di dekatnya untuk duduk. Halo, tolong beri saya latte espresso tambahan, sandwich tenderloin daging sapi pedas manis, dan pie apel, terima kasih. Lin Xuan berkata kepada petugas meja depan dengan senyum di wajahnya. Oke, harap tunggu sebentar. Petugas meja depan menanggapi Lin Xuan dengan senyum ramah. Kemudian Lin Xuan menemukan sudut untuk duduk, meletakkan laptopnya di atas meja, dan mulai menjelajahi dokumen perusahaan. Tepat ketika Lin Xuan sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya, tiba-tiba sesosok tokoh yang sangat dikenalnya buru-buru melewatinya. Lin Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak berhenti. Sosok yang awalnya bergerak maju dengan cepat itu berhenti seketika seolah-olah telah terkena mantra. Pria itu perlahan menolehkan kepalanya dengan senyum canggung di wajahnya. Saudara Xuan, sungguh suatu kebetulan. Zeseng, kenapa kamu lari? Lin Xuan bertanya sambil menatap Zhong Zeseng sambil tersenyum. Tiba-tiba aku teringat bahwa ada urusan mendesak di perusahaan, jadi aku harus segera kembali. Zhong Zeseng tersenyum canggung. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan ingin terus melarikan diri. Kembali. Lin Xuan berdiri, berjalan di depan Zhong Zeseng dan perlahan berputar mengelilinginya sambil terus mengamatinya. Kamu berpakaian sangat tampan dan rambutmu tertata rapi. Siapa yang akan kamu temui? Mendengar ini, Zhong Zeseng buru-buru tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa tampannya dia tidak setampan kamu, kakak Xuan, kan? Berhenti menjilatku. Lin Xuan tidak bergerak. Dia mengulurkan tangan dan meraih Zhong Zeseng dan tanpa mengatakan apapun menekannya ke kursi tempat dia duduk semula. Kemudian Lin Xuan duduk di sebelahnya masih dengan senyum licik di wajahnya menatap Zhong Zeseng. Bicaralah sekarang, katakan yang... Karena tidak melihat pilihan lain, Zhong Zeseng tidak punya pilihan selain mengaku. Ditatap seperti ini oleh Lin Xuan, Zhong Zeseng merasa takut tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata. Oke, aku katakan. Kemudian dia mencondongkan tubuh dekat telinga Lin Xuan, merendahkan suaranya dan membisikkan dua kata. Setelah mendengar ini, mata Lin Xuan langsung melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Setelah beberapa saat dia sadar kembali, mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkannya di bahu Zhong Zeseng sambil tertawa dan berkata. Haha, itu bagus Zeseng, aku tidak menyangka kamu akan sebaik ini, lumayan maju dengan bahagia. Zhong Zeseng berkata dengan agak malu-malu, kita masih berteman sekarang. Lambat sekali, berapa kali kamu bertemu? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini adalah kelima kalinya Zhong Zeseng menjawab dengan sedikit malu-malu. Mengenai kencan buta, kemajuannya agak lambat, Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengingatkan. Mendengar ini, Zhong Zeseng bergegas maju, menatap Lin Xuan dengan penuh harap dan berkata.
Saudara Xuan, Anda sangat berpengetahuan. Apakah Anda punya pengalaman untuk dibagikan kepada saya? Lin Xuan tersenyum tak berdaya, merentangkan tangannya dan berkata, aku belum pernah kencan buta, jadi bagaimana aku bisa punya pengalaman? Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menyentuh dagunya, berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Namun sejauh yang saya tahu, jika orang lain masih mau berkencan dengan Anda setelah kencan buta, itu berarti dia masih memiliki setidaknya sedikit kasih sayang untuk Anda. Lagi pula, dalam banyak situasi kencan buta, jika kedua belah pihak merasa bahwa mereka tidak cocok satu sama lain setelah pertemuan pertama, pada dasarnya tidak akan ada kesempatan untuk pertemuan kedua. Jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Zhong Zesheng menatap Lin Xuan dengan penuh semangat. Lin Xuan sedikit menegakkan tubuh dan berkata perlahan, pertama-tama, kamu harus lebih proaktif dan mencoba mencari lebih banyak kesempatan untuk mengajaknya keluar. Kemudian, kamu bisa memberinya beberapa kejutan kecil agar dia merasakan perhatian dan ketulusanmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Xuan, Zhong Zesheng dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membuka memo, mengetik dan mengangguk. Ya, aku ingat semua ini. Apakah ada hal lain? Lin Xuan menatap Zhong Zesheng dengan mata tajam. Juga, Anda perlu mengamati sikap dan reaksinya terhadap Anda. Jika Anda merasa waktunya tepat, beranilah dan mengaku langsung. Kemudian dia tersenyum dan mengingatkan, lihat, bukankah Natal dalam beberapa hari lagi? Oke, bagaimana jika kita gagal? Zhong Zesheng berkata sambil merekam dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, ada suara pop dan bahu Zhong Zesheng ditepuk dengan keras oleh sebuah tangan besar. Dia mengerutkan kening kesakitan dan melihat ke arah tangan itu, hanya untuk melihat Lin Xuan menatapnya dengan serius dan sungguh-sungguh. Tidak ada yang namanya kegagalan. Seorang pria sejati harus memiliki kepercayaan diri semacam ini. Zhong Zesheng tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan penuh semangat dan menjawab dengan tekad. Saya mengerti. Lin Xuan mengangguk puas dan senyum muncul di wajahnya lagi. Saudara Xuan, dia hampir sampai. Haruskah kau menjauh darinya? Zhong Zesheng tiba-tiba berkata sambil melihat ponselnya. Oke, tuanmu pergi. Bekerja lebih keras, Zesheng. Lin Xuan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Hehe, aku akan mentraktir saudara Xuan makan di lain hari. Zhong Zesheng berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku akan mentraktirmu makan dan semua saudaraku menunggu untuk minum di pernikahanmu. Setelah Lin Xuan selesai menggoda, dia berbalik dan berjalan menuju meja depan kafe. Berjalan ke meja depan, Lin Xuan dengan sopan berkomunikasi dengan pelayan yang menyatakan keinginannya untuk mengubah makanan yang baru saja dia pesan untuk dibawa pergi. Pelayan dengan cepat mengurus semuanya untuknya. Lin Xuan mengambil kotak takeaway dan berjalan keluar pintu. Setelah meninggalkan kedai kopi, Lin Xuan langsung menuju mobil sedan Hongqi Guoya yang diparkir di pinggir jalan. Lin Xuan kembali ke mobil Hongqi Guoya sambil makan sandwich dan minum kopi, tetapi matanya tertuju pada pintu kafe. Dia membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi lalu meletakkan kotak makanan di bawah di kursi penumpang. Dia mengeluarkan sandwich, menggigitnya besar-besar, lalu menyesap dari cangkir kopi di sebelahnya. Meskipun mulutnya sibuk menikmati makanan, matanya tidak pernah lepas dari pintu kafe. Sekitar 10 menit kemudian, seorang gadis kecil dan cantik buru-buru masuk ke kafe dan berjalan menuju tempat Zhong Zesheng berada. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia tersenyum seperti seorang bibi. Bab 416 Natal akan tiba. 2 jam kemudian Li Mengyao akhirnya selesai bekerja. Dia berjalan keluar dari gerbang sekolah dan melirik dengan santai dan segera melihat Hongqi Guoya yang familiar. Li Mengyao sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mempercepat langkahnya menuju mobil. Dia mengulurkan tangan membuka pintu penumpang dan masuk dengan anggun. Sayang, sudah berapa lama kamu menunggu? Lin Xuan yang duduk di kursi pengemudi berbalik dan menjawab dengan senyum lembut di wajahnya. Kami baru saja tiba belum lama ini, ayo pergi. Saat dia mengatakan ini, dia menyalakan mesin mobil. Li Mengyao mengendus pelan dengan hidung kecilnya dan berkata, mobil ini berbau kopi. Sayang, apakah kamu pergi membeli kopi? Lin Xuan tersenyum dan mengangguk dan menjawab ya, aku baru saja makan sesuatu di sebuah kafe terdekat di malam hari. Li Mengyao menyipitkan mata indahnya dan bertanya, lalu, apakah kamu membawakan aku sesuatu untuk dimakan? Lin Xuan pura-pura tiba-tiba tercerahkan dan berkata dengan kesal, aku lupa. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melirik Li Mengyao di sampingnya. Wajah Li Mengyao yang awalnya penuh harapan tiba-tiba jatuh. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Sayang, lihat apa yang ada di baris. Li Mengyao menoleh ke belakang dan menemukan sekotak kue Black Forest tepat di belakangnya. Li Mengyao mengambil kue itu di tangannya dengan gembira membukanya mengambil sendok kecil menyendok gigitan besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pipinya sedikit menggembung dan matanya yang indah menyipit tampak sangat bahagia. Suami tidak punya apa-apa untuk dimakan. Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya sedikit dengan lembut memutar setir dan menghentikan mobil dengan mantap di depan lampu lalu lintas. Dia menginjak rem dan menunggu dengan sabar lampu lalu lintas berubah dari merah menjadi hijau. Li Mengyao melirik Lin Xuan dengan genit lalu dengan lembut mengambil sepotong kue yang indah dan menyerahkannya ke mulut Lin Xuan. Tentu saja, ayolah buka mulutmu. Lin Xuan membuka mulutnya dan Li Mengyao dengan lembut memasukkan kue itu ke dalam mulutnya.
Lin Xuan mengunyah kue manis dan lezat itu dengan hati-hati, senyum puas di wajahnya. Kemudian Li Mengyao mengambil sedikit gigitan kue itu sendiri. Dengan cara ini, mereka berdua bergantian menggigit dan segera menghabiskan kue itu. Lin Xuan juga mengemudikan mobil ke tempat parkir di sebuah plaza komersial. Keduanya keluar dari mobil dan berjalan bergandengan tangan. Begitu mereka memasuki mall, Li Mengyao dengan bersemangat menarik Lin Xuan langsung ke area Natal supermarket. Suami lihat. Dia menunjuk dengan tangan kecilnya ke pohon Natal kristal kecil. Ini bisa diletakkan di kamar kita pada hari Natal. Setelah mengatakan itu, Li Mengyao tidak sabar untuk mengalihkan pandangannya ke deretan ornamen Natal yang mempesona di sebelahnya. Ada berbagai macam barang indah termasuk karangan bunga Natal berwarna-warni, kaos kaki Natal merah terang, dan lampu warna-warni yang berkilauan dengan cahaya menawan. Li Mengyao dengan gembira memilih aksesori kecil yang lucu ini. Sesekali dia menatap Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum. Saat Natal tiba, kita akan menggunakan ornamen kecil ini untuk menghias kamar kita. Pasti akan indah. Dan yang ini bisa kamu beli untuk bayi bermain dengannya. Li Mengyao tersenyum dan mengangkat boneka Santa Claus yang lucu. Hei, lonceng Natal ini juga sangat lucu. Mereka bisa diikatkan ke yoyo kita. Pasti sangat menyenangkan untuk memakainya. Li Mengyao sebahagia anak kecil. Lin Xuan melihat ekspresi bahagia istrinya dan memasukkan barang-barang yang dia pilih ke dalam troli belanja satu persatu. Ini adalah Natal pertama bagi mereka berdua. Meskipun kami biasanya merayakan festival sesuai dengan cara tradisional domestik, tidak ada salahnya mencoba merayakan festival asing sesekali. Lagi pula yang penting bukanlah festival itu sendiri, tetapi bisa berbagi kehangatan dan kegembiraan ini dengan orang yang Anda cintai. Pada saat ini, Li Mengyao tanpa sadar berjalan ke depan. Dia berhenti, berbalik, dan melambai dengan penuh semangat ke arah Lin Xuan di belakangnya, sambil berteriak genit. Sayang, apa yang kamu lakukan di sana? Cepat kemari. Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan senyum hangat dan menjawab, datang. Kemudian dia mendorong troli belanja ke arah Li Mengyao. Tak, waktu segera tiba untuk hari Natal. Li Mengyao mengakhiri pekerjaan hariannya dengan gembira dan berjalan keluar dari kantornya dengan langkah cepat. Dia masuk ke Xiaomi SU7-nya dan pulang. Ketika mobil perlahan masuk ke Haitian Yijing, Li Mengyao langsung terpesona dengan pemandangan di hadapannya. Taman depan villa dipenuhi dengan elemen bertema Natal. Pohon-pohon di sekitarnya digantungi lampu warna-warni seperti bintang berkelap-kelip yang jatuh ke bumi. Li Mengyao pertama memarkir mobil di tempat parkir villa lalu mendorong pintu dan keluar dari mobil dengan ringan. Dia berjalan menuju bagian dalam villa sambil menggelengkan kepala kecilnya yang lucu ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan untuk mengagumi pemandangan seperti mimpi. Senyum bahagia tanpa sadar muncul di wajah cantiknya itu. Di hamparan bunga yang berbentuk indah di kedua sisi jalan, bunga-bunga Natal berwarna-warni bermekaran merah seperti api dan putih seperti salju. Saat ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba menarik perhatian Li Mengyao. Dia berjalan maju perlahan. Aku melihat bahwa pohon tertinggi dan terlurus yang awalnya berada di tengah taman sekarang tertutup kostum Natal yang menyilaukan menjadi cahaya paling menyilaukan di sini. Sebuah bintang Natal besar digantung di atas pohon dan ranting-rantingnya digantungi lampu berkelap-kelip lonceng warna-warni bergoyang lembut tertiup angin menghasilkan suara yang renyah dan menyenangkan. Di bawah pohon selain salju putih juga terdapat tumpukan kotak hadiah Natal yang indah. Ini pasti sudah disiapkan oleh suami saya. Li Mengyao dengan riang berlari sepanjang jalan pulang. Sayang, aku kembali. Dia datang ke dapur dan memberi Lin Xuan yang sedang memasak pelukan erat. Kis Lin Xuan menoleh ke belakang pada Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. Li Mengyao dengan senang hati berdiri berjinjit mengangkat kepalanya dan memberinya ciuman yang penuh gairah. Setelah berciuman beberapa saat, Li Mengyao dengan lembut mendorong Lin Xuan menjauh, menunjuk jari kelingkingnya ke sayap ayam di dalam panci dan berkata sambil tersenyum, oke, makanannya akan gosong. Lin Xuan kemudian mengambil spatula lagi dan dengan gerakan cekatan dan cepat, dia dengan cepat membalik sayap ayam di dalam panci bola-balik. Pada saat ini Li Mengyao masih tidak melepaskan Lin Xuan, tetapi terus memeluk pinggangnya erat-erat dari belakang menyandarkan kepalanya di punggungnya yang lebar dan bertanya dengan senyum secerah bunga. Sayang, apakah kamu yang mendesain tata letak taman depan kita? Ya, apakah istri saya menyukainya? Kata Lin Xuan. Ketika Li Mengyao mendengar ini, senyum di wajahnya semakin dalam. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Ini benar-benar indah. Lin Xuan berbalik lagi dan menatapnya sambil tersenyum. Apakah suamiku punya hadiah tambahan? Bab 417 Natal pertama. Li Mengyao secara alami tahu apa yang dipikirkan Lin Xuan, tetapi dia pura-pura tidak tahu, mengedipkan mata berairnya yang besar, dan bertanya dengan polos. Hadiah tambahan apa yang kamu inginkan sayang? Aku tidak tahu. Setelah mengatakan itu, kedua tangan kecilnya yang semula melingkari pinggang Lin Xuan mulai gelisah. Mereka diam-diam menyelinap ke dalam pakaiannya dan dengan main-main berkeliaran dan mengacaukan perutnya. Lin Xuan geli karena Li Mengyao. Dia menggigit bibirnya dan berkata, kamu bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya.
Melihat ini, Li Mengyao tidak hanya tidak menahan diri tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Aku hanya tidak tahu. Lin Xuan merendahkan suaranya dan berbisik di telinganya, ketika kamu tidur di malam hari kamu akan mengetahuinya secara alami. HMPH hanya dengan suara genit wajah cantik Li Mengyao langsung menunjukkan rona merah yang menawan. Dia terus mencubit perut Lin Xuan dengan lembut dengan tangannya dan kemudian meninggalkan dapur dengan gembira. Li Mengyao datang ke ruang tamu dan melihat Zhang Xulan dan Huang Xifang bermain dengan gembira bersama bayi-bayi dengan senyum di wajah mereka. Bu, apakah bayi-bayi itu berkelakuan baik hari ini? Mereka sangat berkelakuan baik, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan kedua bayi kecil ini bersama-sama karena kalau tidak mereka pasti akan berebut barang, Huang Xifang menjawab sambil tersenyum. Li Mengyao sedikit mengernyit. Perkelahian itu tidak baik, siapa yang memulainya duluan? Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk berjalan menuju kedua bayi itu. Li Mengyao pertama-tama dengan hati-hati mengangkat Xiao Bao, lalu tersenyum dan bertanya dengan lembut. Sayang, katakan padaku, apakah kamu yang memulainya dulu? Xiao Bao mengedipkan mata bulatnya yang besar, cemberutkan mulut kecilnya, dan menatap Li Mengyao dengan polos seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat Xiao Bao tidak bereaksi, Li Mengyao dengan lembut menurunkannya lagi, berbalik dan mengangkat Dabao, lalu bertanya, atau apakah Dabao yang membuat langkah pertama? Dabao juga memasang tampang konyol di wajahnya. Dia hanya menatap Li Mengyao dan juga tidak menjawab. Melihat kedua anak kecil itu begitu polos, Li Mengyao tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan lembut. Oke, kalian bersaudara harus rukun satu sama lain dan tidak berkelahi, oke. Saat dia berbicara, dia juga menyentuh kepala kecil kedua bayi itu dengan sayang. Setelah menghibur kedua anak itu, Li Mengyao perlahan berdiri dan berjalan menuju ruang jemuran. Tidak lama kemudian ketika dia kembali ke ruang tamu, dia memegang dua pakaian bayi Natal yang kecil dan lucu di tangannya. Bayi datang dan berganti pakaian baru, Li Mengyao berteriak kepada kedua bayi itu dengan gembira. Li Mengyao dan Huang Xifang bekerja sama untuk menanggalkan pakaian Dabao dan Xiao Bao dan menggantinya dengan pakaian bayi Natal merah cerah dan meriah. Mereka dengan hati-hati menyesuaikan posisi pakaian untuk memastikan mereka nyaman dan pas. Kemudian kami memasangkan topi Natal berbulu kecil di masing-masing dari mereka. Ada pom-pom putih di bagian atas topi. Itu bergoyang saat anak-anak bergerak membuat mereka terlihat sangat lucu dan imut. Saat ini Dabao dan Xiao Bao membuka mata bulat besar, mereka saling memandang dengan rasa ingin tahu, masing-masing memegang boneka Sinterklas di tangan mereka. Semuanya bersiap untuk makan. Saat ini Lin Xuan sudah meletakkan berbagai hidangan lezat di atas meja makan dan berteriak. Li Mengyao menjawab dengan gembira, datang. Kemudian dia dan Huang Xifang masing-masing mengambil seorang anak dan perlahan berjalan menuju meja makan. Ketika saya berjalan ke restoran, Zhang Xulan sedang sibuk membersihkan piring. Melihat meja yang penuh dengan makanan lezat, Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk berseru, wow, hari ini adalah pesta yang sangat mewah. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menempatkan Dabao di kursi bayi. Di meja ada pasta dengan saus daging tomat, ayam panggang Natal berlapis madu, piring ayam goreng Natal, dan sosis bakar dengan sayuran garam dan merica. Lin Xuan juga membuat telur kukus Natal yang lezat untuk bayi-bayi itu. Namun sebelum orang dewasa bisa bertindak, Dabao sudah tidak sabar. Aku melihat tangan kecilnya yang gemuk meraih sendok di depannya dan langsung meraih telur kukus itu hingga akhirnya telur itu menutupi seluruh wajahnya. Li Mengyao menyeka mulut Dabao sambil tersenyum. Biar ibu menyuapimu. Dia mengambil sendok dari tangan kecil Dabao yang gemuk dengan lembut, menyendok sesendok telur kukus dan membawanya ke mulut kecil yang sedang menunggu makanan lezat datang. Setelah Dabao mencicipi makanan lezat itu, tangan kecilnya menari dengan gembira. Li Mengyao dengan sabar menyuapi bayi-bayi itu satu sendok demi satu sendok hingga mereka merasa kenyang, lalu dia mulai menikmati makan malamnya sendiri. Istri, cobalah. Lin Xuan mematahkan paha ayam besar dari ayam panggang Natal berlapis madu dan meletakkannya di mangkuk Li Mengyao. Li Mengyao meraih paha ayam itu, membuka mulut kecilnya, dan menggigitnya besar-besar. Seketika aroma kaya memenuhi mulutnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Wah, lezat renyah di luar dan lembut di dalam. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa gigitan satu demi satu. Selama rasanya enak, Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya menunjukkan senyum sayang. Li Mengyao menoleh untuk melihat Lin Xuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sayang, apakah ini kalkun? Kudengar kalkun biasanya sangat alot, kenapa punya kita begitu empuk? Lin Xuan menjelaskan sambil tersenyum, aku menggunakan ayam dari pedesaan, jadi tentu saja empuk. Li Mengyao mengangguk tiba-tiba menyadari lalu mengambil sepotong ayam goreng keemasan dan renyah memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Hanya satu tegukan membuatnya pusing dengan aromanya. Lin Xuan memandangi keluarga yang makan dengan gembira dan tersenyum bahagia. Setelah makan malam, Lin Xuan dan Li Mengyao datang ke taman depan villa bergandengan tangan. Saat itu masih ada salju tipis di langit malam dan butiran salju jatuh tanpa suara di pundak mereka berdua. Li Mengyao melihat sekeliling dengan gembira dan melihat lampu Natal warna-warni tergantung tinggi membuat seluruh taman depan tampak seperti mimpi. Dia dengan bersemangat menginjak salju sambil melompat-lompat seperti anak kecil.
Sayang, ini Natal pertama kita bersama. Li Mengyao berbalik dan berbicara kepada Lin Xuan dengan nada centil dan senyum bahagia di wajahnya. Ya, saat ini tahun lalu kamu masih hamil. Lin Xuan menanggapi istrinya dengan lembut memegang erat tangannya dan mengikuti di belakangnya dengan cermat. Waktu berlalu begitu cepat, bayi kita sebentar lagi akan berumur 1 tahun. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan cara ini mereka berdua berjalan perlahan maju bahu-membahu berbicara dan tertawa. Tak lama kemudian mereka tiba di depan pohon Natal besar di taman depan. Sayang, berdiri di dalam, aku akan mengambil fotomu. Lin Xuan berhenti dan berkata kepada Li Mengyao sambil tersenyum dan mengangkat ponsel di tangannya. Oke. Li Mengyao mengangguk patuh lalu berlari riang ke pohon Natal dan berpose lucu dan imut sambil mengedipkan mata besarnya, terlihat sangat imut. Bagus sekali, pertahankan postur ini. Lin Xuan mengangkat ponselnya dan berkata sambil tersenyum. Jika Li Mengyao berada di sebelahnya, dia akan menemukan bahwa ponsel Lin Xuan tidak dalam mode foto, tetapi dalam mode video. Lin Xuan dengan tenang mengulurkan tangannya yang lain, perlahan memasukkannya ke dalam sakunya, dan kemudian dengan lembut menekan sebuah tombol yang tersembunyi di dalamnya dengan jarinya. Dalam sekejap, sekelompok drone kecil berbentuk kupu-kupu yang membawa lampu warna-warni bergegas menuju Li Mengyao dari segala arah. Bab 418 Setelan Pertempuran Natal. Drone kupu-kupu menari di sekeliling pohon Natal seperti peri yang melamun. Lampu yang berkedip-kedip di sayap saling bertautan untuk menciptakan cahaya dan bayangan yang indah. Li Mengyao terpana oleh pemandangan mendadak ini dan berdiri di sana dengan linglung sejenak. Wajahnya yang awalnya cantik sekarang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kegembiraan. Pada saat ini Lin Xuan juga diam-diam datang ke sisinya dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluk erat pinggang Li Mengyao yang ramping dan lembut. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gembira ketika dia merasakan pelukan hangat Lin Xuan. Dia mendekat ke dada Lin Xuan yang bidang dengan senyum menawan di wajahnya. Sayang, aku menyukainya. Li Mengyao mengangkat kepalanya dengan lembut dan menatap penuh kasih ke dalam mata Lin Xuan yang dalam dan cerah. Dia menyukai setiap kejutan kecil yang direncanakan suaminya dengan cermat. Ini adalah bumbu termanis dalam kehidupan cinta mereka yang membuatnya mabuk kepayang. Di mana hadiahnya? Lin Xuan tersenyum. Ketika Li Mengyao mendengar ini, dia menatapnya dengan rona malu di wajahnya. Kemudian dia dengan lembut berdiri berjinjit membuka bibir merah mudanya dan memegang bibir bawah Lin Xuan. Untuk sesaat udara di sekitar mereka seolah menjadi panas dan keduanya berciuman dengan penuh semangat. Setelah lama mereka perlahan berpisah tetapi masih berpelukan erat merasakan suhu tubuh dan detak jantung masing-masing. Ini adalah hadiah kecil, Li Mengyao berbisik pelan. Ada juga hadiah besar, apa itu? Lin Xuan bertanya dengan penuh harap. Aku tidak akan memberitahumu dulu, Li Mengyao terkikik dan berkata. Saat ini di sisi lain kota Jinghai. Biasanya merupakan kota hiburan, tetapi karena hari ini adalah hari Natal, kota ini telah diubah menjadi taman hiburan yang penuh dengan gaya Eropa. Dari kejauhan, tempat ini terlihat seperti kastil dongeng yang indah. Saat Anda masuk ke kastil ini, Anda akan melihat dekorasi Natal di mana-mana. Lampu warna-warni terjalin bersama seperti galaksi yang mempesona. Ornamen indah tersebar di setiap sudut yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pengamen jalanan mengenakan kostum yang indah dan memainkan melodi yang menyentuh. Terdengar suara keras dan seikat kembang api besar melesat lurus ke langit seperti roket. Dalam sekejap bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di langit malam seindah bunga-bunga yang ditebar oleh peri. Zhong Zesheng dan wanita di sampingnya berdiri berdampingan dengan tenang menatap langit malam yang indah bersama-sama. Tiba-tiba Zhong Zesheng mengeluarkan buket bunga mawar Natal yang indah dari suatu tempat. Dia berbalik dan menghadap wanita mungil dan cantik di depannya sambil tersenyum. Yang terakhir tertegun pada awalnya kemudian menatap Zhong Zesheng dengan heran. Tanda, suami pergi mandi. Li Mengyao keluar dari kamar mandi mengenakan piyama merah muda longgar. Oke. Ketika Lin Xuan mendengar desakan lembut istrinya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia menutup buku di tangannya dan dengan lembut meletakkannya di meja kopi di sampingnya. Kemudian dia berdiri dari sofa dan berjalan menuju Li Mengyao yang berdiri tidak jauh. Ketika dia datang di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk membungkuk dan mencium pipi merah mudanya. Lin Xuan menutup buku itu berdiri dari sofa berjalan ke Li Mengyao dan memberinya ciuman. Li Mengyao yang baru saja selesai mandi memancarkan aroma segar dan menyenangkan di sekujur tubuhnya dan kulitnya sehalus dan selembut sutra yang memabukkan. Istri, pergi hangatkan ranjang dulu, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Aku tahu go mandi dan berhenti menciumku. Li Mengyao dengan lembut mendorong Lin Xuan menjauh dan berkata dengan genit. Lin Xuan kemudian buru-buru berjalan ke kamar mandi dengan piyamanya. Dengan suara tetesan air Li Mengyao diam-diam membuka pintu lemari dan mengeluarkan kotak Natal ekstra besar yang cukup besar untuk memuat salah satu kotaknya. 15 menit kemudian, Lin Xuan keluar dari kamar mandi setelah mandi dan berteriak dengan gembira, istri, di mana aku? Dia melihat sekeliling kamar tidur utama dengan bingung dan mendapati bahwa istrinya telah pergi. Pada saat ini mata Lin Xuan tertuju pada kotak Natal berukuran besar di samping tempat tidur.
Dia tahu di mana istrinya bersembunyi. Lin Xuan berjalan perlahan menuju kotak Natal sambil bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Di mana istriku? Kenapa dia pergi? Kemana dia pergi? Saat ini Li Mengyao yang bersembunyi di dalam kotak sedang menutupi mulutnya berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Suami bodoh, kamu bahkan tidak bisa menemukanku di sini. Awalnya aku berpikir bahwa ketika suamiku membuka tutupnya, itu akan tiba-tiba melompat keluar dan membuatnya takut. Sepertinya kita harus mengambil inisiatif. Jadi Li Mengyao mengetuk kotak itu hingga menimbulkan sedikit suara. Dia sengaja membuat keributan agar suaminya bisa mengetahuinya. Kapan kotak ini diletakkan di sini? Lin Xuan akhirnya berjalan ke kotak itu, berhenti, dan berbicara kepada dirinya sendiri dengan sikap sok tahu. Tepat ketika Lin Xuan hendak membuka tutup kotak itu, Li Mengyao tiba-tiba keluar dari kotak itu. Dia mengangkat tangannya dan memiliki senyum lebar di wajahnya. Selamat Natal suamiku. Saat ini Lin Xuan benar-benar terpana melihat Li Mengyao di depannya. Aku melihatnya diam-diam berganti menjadi rok Natal yang menggoda rok merah itu pendek dan menyenangkan dan dipadukan dengan stoking putih, itu dengan sempurna memamerkan kaki panjang dan indahnya. Bulu putih yang menghiasi kerah dan manset bersama dengan telinga kelinci putih membuatnya terlihat semakin lembut dan imut. Lin Xuan menghela nafas pada saat ini istrinya sangat menarik. Suami, apakah kamu ketakutan? Li Mengyao mengulurkan tangan kecilnya dan melambaikannya di depan mata Lin Xuan. Detik berikutnya Lin Xuan sadar dan dia dipeluk ke dalam lengannya dan dengan lembut dilemparkan ke tempat tidur. Kemudian ciuman panas menyusul. Tanda hubung. Keesokan harinya tiba dan jam alarm Lin Xuan berderi. Dia perlahan membuka matanya yang mengantuk, mematikan jam alarm, dan kemudian melihat ke bawah pada kecantikan di lengannya. Li Mengyao menutup matanya dan bernapas dengan rata dan lembut. Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan memanggil dengan lembut, istri bangun. Namun satu-satunya jawaban yang dia dapatkan hanyalah gumaman samar, baiklah aku akan tidur sedikit lebih lama. Saat dia berbicara Li Mengyao meringkuk ke dalam pelukan hangat Lin Xuan lagi. Lin Xuan tidak punya pilihan selain bangun dan mengenakan pakaiannya. Setelah beberapa saat Lin Xuan datang ke sisi tempat tidur membungkuk dan mencium daun telinga Li Mengyao dan berkata dengan lembut. Sayang, kalau kamu tidak bangun, kamu akan terlambat kerja. Bab 419, bukankah ciuman kemarin sudah cukup? Li Mengyao kemudian tiba-tiba membuka matanya dan berkedip beberapa kali yang masih tampak sedikit bingung. Segera setelah itu Lin Xuan mendengar mulut kecil Li Mengyao mengomel seperti senapan mesin. Singkatnya, hanya 3 kata. Ini semua salahmu. Lin Xuan dengan cepat tersenyum dan membujuk, oke ini semua salahku, suamimu akan membantumu mengenakan pakaianmu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke lemari dan mengeluarkan pakaian yang biasanya disukai Li Mengyao. Lin Xuan membawa pakaian itu kembali ke tempat tidur dan kemudian dengan sabar mengenakannya pada Li Mengyao satu persatu. Setelah berpakaian rapi, Lin Xuan menggendong Li Mengyao lagi dan berjalan menuju kamar mandi. Di kamar mandi, Lin Xuan dengan hati-hati memencet pasta gigi untuk Li Mengyao, mengisi botol air, dan membantunya menyikat gigi dan mencuci wajahnya. Setelah sarapan, Lin Xuan mengantar Li Mengyao ke tempat kerja. Tak lama kemudian sebuah Maybach berhenti di gerbang sekolah dasar nomor 1 di distrik Haitian, kota Jinghai. Melihat bahwa dia akan terlambat, Li Mengyao buru-buru membuka sabuk pengamannya dan bersiap untuk turun dari mobil. Hei, kenapa kamu tidak mencium suamimu sebelum pergi? Lin Xuan meraih Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Li Mengyao berbalik dengan tiba-tiba dan memelototi Lin Xuan dengan genit. Bukankah ciuman kemarin sudah cukup? Lin Xuan melepaskan tangannya dengan perasaan bersalah. Li Mengyao tidak tahan ketika dia melihat tatapan di mata suaminya dan hatinya melembut. Jadi dia dengan lembut mendekat ke Lin Xuan dan membuka bibir merahnya. Dengan kecupan, dia meninggalkan ciuman di wajahnya. Suami nakal, aku benar-benar harus pergi bekerja. Setelah mengatakan itu, Li Mengyao mendorong pintu mobil hingga terbuka, lalu keluar dengan tergesa-gesa dan berjalan menuju gerbang sekolah. Lin Xuan menyentuh wajahnya dan melihat punggung istrinya sampai dia menghilang. Kemudian dia menyalakan mobil dan perlahan pergi. Saat ini di lantai bawah cabang Jinwan dari Xuan Meng Technology Co. Ltd. Orang tua yang menjaga gerbang sedang duduk di ruang keamanan menatap layar pengawasan di depannya dengan santai. Tiba-tiba sebuah Maybach dengan badan hitam mengkilap perlahan melaju ke layar pengawasan. Pria tua itu melihat lebih dekat dan segera menyadari bahwa ini adalah mobil ketua perusahaan Lin Xuan. Jadi dia dengan cepat berdiri dari kursinya dengan tergesa-gesa menekan remote kontrol dan perlahan membuka pintu yang tertutup. Segera setelah itu, pria tua itu dengan cepat berjalan keluar dari ruang keamanan, berdiri tegak, dan memberi hormat pada mobil Lin Xuan dengan sikap yang sangat hormat. Selamat pagi Direktur Lin. Ketika jendela mobil diturunkan, wajah Lin Xuan yang tampan dan ramah terlihat. Sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan senyum hangat dan menjawab. Selamat pagi. Orang tua itu merasa terhormat menerima sapaan Lin Xuan dan mengangguk lagi dengan cepat. Lin Xuan dengan ringan menginjak pedal gas dan mengendarai Maybach dengan mulus ke kantor cabang. Lin Xuan sudah lama tidak berada di sini sejak kantor pusat perusahaan dipindahkan, tetapi semuanya masih terasa begitu familiar.
Mobil akhirnya berhenti di tempat parkir yang telah ditentukan. Lin Xuan keluar dari mobil dan berjalan menuju lobi perusahaan. Saat dia melangkah ke lobi, staf meja depan yang sibuk mengangkat kepala mereka dan berkata dengan hormat, "Selamat pagi, Direktur Lin." Lin Xuan menjawab sambil tersenyum, "Selamat pagi." Matanya yang lembut menyapu semua orang di aula, lalu dia berbalik dan berjalan ke lift dan menunggu dengan tenang. Sudah hampir waktunya untuk bekerja dan karyawan mulai berdatangan ke aula satu demi satu. Ketika orang-orang ini menyadari bahwa sosok yang berdiri di depan mereka sebenarnya adalah Ketua Lin, mereka semua memperlambat langkah mereka tanpa terkecuali dan secara sadar menjaga jarak tertentu darinya. Tidak lama kemudian, disertai dengan sedikit suara mekanis, lift tiba di lantai pertama. Lin Xuan melangkah ke lift, mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menekan tombol pembuka pintu. Namun setelah beberapa detik tidak ada seorang pun yang masuk. "Apakah kamu tidak berencana untuk masuk?" Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum ramah. Saat ini seorang karyawan di antara kerumunan dengan cepat menjawab, "Tidak perlu, Direktur Lin, Anda naik duluan, kami akan menunggu giliran berikutnya." Mendengar ini, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat jam tangan berlian hitam di pergelangan tangannya dan mengingatkan sambil tersenyum, "Anda mungkin terlambat untuk kereta berikutnya. Jika Anda terlambat kerja, Anda akan didenda." Setelah saling memandang, semua orang sepertinya tiba-tiba bereaksi dan berkerumun ke dalam lift. Setelah semua orang berdiri diam, Lin Xuan perlahan berbalik, melirik setiap wajah dengan lembut dan bertanya, "Kalian semua di lantai berapa?" "Lantai 3. Lantai 5. Lantai 4. Tanda hubung." Tanggapan datang. Lin Xuan menekan lantai yang sesuai untuk mereka satu persatu. Setelah semua lantai disiapkan, dia berbalik lagi dan mengajukan pertanyaan dengan nada santai. "Bagaimana perlakuan Tuan Zong terhadapmu akhir-akhir ini?" Begitu kata-kata ini diucapkan, suara beberapa orang yang berbisik satu sama lain tiba-tiba berhenti. Seluruh lift tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak apa-apa untuk menjadi berani dan mengatakan yang sebenarnya. Melihat ini, Lin Xuan sedikit menaikkan suaranya dan mendorong semua orang untuk berbicara dengan bebas. Namun demikian, semua orang tetap menutup bibir rapat-rapat dan tidak mengatakan apapun. "Apakah aku seseram itu? Jika kamu tidak ingin berbicara, aku akan meneleponmu. Datanglah ke kantorku." Lin Xuan dengan sengaja berpura-pura serius, tetapi selalu ada senyum di sudut mata dan alisnya. "Ya, Presiden Zong memang telah meningkatkan manfaat kesejahteraan bagi karyawan kita, yang sangat bagus," tetapi seorang anak laki-laki berkata dengan berani. "Tapi apa yang Lin Xuan tanyakan?" "Hanya saja gaya manajemen Tuan Zong tampaknya sedikit terlalu keras. Persyaratan pekerjaannya terlalu tinggi dan standarnya terlalu ketat. Semua orang terkadang merasa sangat stres," kata anak laki-laki itu dengan suara rendah. Lin Xuan melihat yang lain lagi dan mereka semua mengangguk dalam diam. Pada saat yang sama di sisi lain, Zhong Zesheng baru saja menyelesaikan rapat pagi cabang. Pada rapat pagi itu, beberapa manajer departemen tidak beruntung dan dimarahi habis-habisan olehnya dari awal hingga akhir. "Tugas ini tidak diselesaikan dengan baik, proyek itu tidak berjalan dengan lancar." Singkatnya, di matanya para kepala departemen ini sama sekali tidak berguna dan dia tidak tahu apa yang mereka lakukan setiap hari. Beberapa kepala departemen meninggalkan ruang pertemuan dengan sedih. Zhong Zesheng menenangkan diri, mengambil buku catatannya dan berjalan menuju kantornya. Ketika dia melihat ke kantornya, dia menemukan pintunya terbuka. "Mendekatlah dan lihatlah." Dia melihat Lin Xuan duduk santai di kursi presiden sambil menatapnya dengan senyum di wajahnya. "Hei Saudara Xuan, kenapa kamu ada di sini?" Zhong Zesheng dengan cepat memasang wajah tersenyum dan berjalan untuk menyambutnya. "Tuan Zhong, saya dengar tempat Anda sangat unik, jadi saya datang untuk melihat-lihat," kata Lin Xuan sambil tersenyum. "Apa istimewanya, Saudara Xuan? Kemarilah dan minum teh." Zhong Zesheng datang ke area resepsionis dan mulai membuat teh. Lin Xuan menghampiri sofa dan duduk perlahan. Dia melanjutkan. "Cabang Jinwan Anda telah mencapai hasil yang baik tahun ini. Anda menyelesaikan tugas setahun penuh sebulan yang lalu. Anda pantas mendapatkan hadiah. Itu berkat kepemimpinan baik dari Saudara Xuan." "Hahaha," Zhong Zesheng berkata sambil tersenyum sambil membuat teh. "Berhenti menyanjungku dan bersikap serius selama jam kerja," kata Lin Xuan. Melihat ini, Zhong Zesheng segera menyingkirkan senyum di wajahnya, menjadi hormat, dan menyerahkan secangkir teh panas mengepul kepada Lin Xuan dengan kedua tangannya, berkata, "Direktur Lin, silakan minum teh." Bab 420 Xuan Mengsing. Lin Xuan mengambil cangkir teh dan menyesapnya lalu berbicara lagi, "Mari kita lanjutkan, hadiah pasti akan diberikan, tetapi saya mendengar dari beberapa bawahan saya bahwa manajemen Anda terlalu ketat, apakah itu benar?" "Direktur Lin, saya harus tegas. Anda tahu saya relatif muda dan pemimpin departemen mereka hampir seumuran dengan ayah saya. Bagaimana saya bisa mengendalikan mereka jika saya tidak tegas?" Zhong Zesheng berkata tanpa daya. Kemudian dia menambahkan, selain bersikap tabah dan tegas juga akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensinya. Setelah mendengarkan ini, Lin Xuan sedikit mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya dan kemudian berkata sambil tersenyum. "Aku tahu bahwa sudah benar untuk bersikap tegas, tetapi setelah bersikap tegas, bukankah kita juga harus menenangkan semua orang dengan tepat?
Kemudian Lin Xuan mengubah topik pembicaraan dan bertanya, katakan padaku, sejak kamu menjabat sebagai manajer umum cabang, apakah kamu sudah menyelenggarakan kegiatan membangun tim untuk memotivasi dan menginspirasi semua orang? Mendengar ini, Zhong Zesheng tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan menjawab dengan sedikit malu. Ini saya terlalu sibuk, saya selalu ingin melakukannya, tetapi saya tidak pernah punya waktu untuk melakukannya. Lin Xuan memandang Zhong Zesheng dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lihat, inilah masalahnya. Sesibuk apapun Anda di tempat kerja, Anda harus meluangkan waktu untuk mengatur kegiatan agar karyawan dapat bersantai dan memiliki keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan istirahat. Zhong Zesheng dengan cepat menjawab, oke, Direktur Lin, saya akan mengaturnya minggu depan. Betul sekali, tidak hanya itu, kita juga harus mengatur kegiatan solidaritas secara rutin di masa depan. Anda perlu memberitahu semua orang bahwa meskipun Anda tegas di tempat kerja, Anda tetap mudah didekati dalam kehidupan sehari-hari. Lin Xuan berkata dengan serius. Oke, saya mengerti, Zhong Zesheng merespons dengan cepat. Oke, jika tidak ada lagi yang lain, saya akan pergi dulu. Lin Xuan berdiri dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Zhong Zesheng sambil tersenyum. Ditatap oleh Lin Xuan seperti itu, Zhong Zesheng tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Lin Xuan terkekeh dan bertanya, apakah kamu berhasil pada hari Natal kemarin? Mendengar ini, Zhong Zesheng selalu tersipu malu dan mengangguk malu-malu. Aku akan pergi, aku punya kabar baik, tapi aku tidak akan memberitahu kalian. Lin Xuan mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mengirim pesan grup ke teman-teman sekamarnya di kuliah. Tidak, Kakak Xuan, kami baru saja mulai dan ini belum stabil. Zhong Zesheng bergegas maju untuk menghentikannya. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Lin Xuan sudah mengirim pesan di grup. Perhatian untuk semua unit Zesheng tidak lagi lajang, harap maklum. Chen Jingming adalah orang pertama yang mengajukan serangkaian pertanyaan. Kemudian Zhou Kuan juga menimpali. Tanda hubung. Dalam sekejap mata sudah tanggal 31 Desember, hari tahun baru tahunan. Pagi-pagi sekali Lin Zhengguo tidak bisa lagi menahan kegembiraan batinnya dan melaju keluar dari kota Yunhai pagi-pagi sekali, mempercepat sepanjang jalan ke sini. Ketika dia tiba di Haitian Yijing, dia tidak sabar untuk mendorong pintu terbuka dengan senyum di wajahnya. Cucu-cucu kesayanganku, kakek datang. Saat ini, Dabao dan Xiaobao sedang berbaring di karpet lembut di ruang tamu dan bermain dengan gembira. Mereka begitu fokus pada mainan warna-warni di tangan mereka, sehingga sepertinya mereka tidak mendengar apapun dan mengabaikan kakek mereka sepenuhnya. Melihat ini, Lin Zhengguo berjinjit di belakang Xiaobao, membungkuk, mengulurkan tangan besarnya, dan dengan lembut mengangkat Xiaobao. Xiaobao, yang sedang bersenang-senang, tiba-tiba merasakan tubuhnya melayang di udara. Dia terkejut dan berbalik untuk memeriksa situasinya. Detik berikutnya, Xiaobao yang tidak punya mainan untuk dimainkan mengerutkan kening dan mulai menangis. Sudah kubilang Lao Lin, kenapa kau membuat anak-anak menangis begitu kau kembali? Mereka sedang bersenang-senang, kenapa kau harus mengganggu mereka? Zhang Xulan merebut Xiaobao dari gendongan Lin Zhengguo dan dengan lembut meletakkannya kembali di atas karpet. Lin Zhengguo tiba-tiba merasa sedikit sedih dan berkata dengan cemberut, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Kemudian dia berdiri di samping sambil diam-diam memperhatikan kedua anak kecil itu bermain riang di atas karpet dengan tatapan ramah di matanya. Sudah waktunya makan siang, Li Mengyao berteriak. Si Lin Xuan dan Lin Sisi keluar dari dapur sambil membawa piring. Keluarga itu berkumpul dan menikmati makan siang dengan gembira. Saat malam tiba, bintang-bintang berkelap-kelip di langit malam yang Lin Xuan meraih tangan kecil Li Mengyao yang lembut dan berjalan perlahan menuju atap bersama-sama. Sayang, apakah kita akan melihat bintang-bintang lagi? Li Mengyao bertanya dengan suara lembut. Baiklah, mari kita lihat bintang yang berbeda hari ini. Sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat. Segera mereka tiba di observatorium di atap. Lin Xuan membantu Li Mengyao duduk di kursi yang nyaman dan kemudian dia dengan terampil mulai mendebak instrumen observasi yang rumit. Setelah beberapa saat Lin Xuan tersenyum lagi dan berkata kepada Li Mengyao, istri, dekatkan matamu ke lensa okuler ini dan lihatlah. Li Mengyao dengan patuh mendekatkan matanya ke lensa okuler. Saat tatapannya bertabrakan dengan lensa mata, dia benar-benar terpana dan matanya yang semula jernih seperti air langsung melebar. Melalui lensa mata, apa yang tampak di depan matanya adalah planet merah muda yang sangat besar dan mempesona. Seluruh planet menampilkan nada merah muda lembut dari merah muda-muda hingga merah muda tua dengan tingkat yang kaya dan halus. Area berwarna merah muda terlihat seperti lautan bunga merah muda yang tertiup lembut oleh angin seperti mimpi. Sungguh bola yang indah. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Istri, itu punya nama, itu Xuan Mengxing, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Bintang Wotuat, Li Mengyao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan dengan mata indahnya berkedip. Bintang Xuan Meng, ini adalah planet yang saya temukan dan saya menamakannya Bintang Xuan Meng, kata Lin Xuan. Dia kemudian menyerahkan sertifikat penamaan yang relevan yang dikeluarkan oleh Persatuan Astronomi Internasional kepada Li Mengyao. Li Mengyao melihat sekilas dan air mata langsung menggenang di matanya. Sayang, apakah kamu menghabiskan sepanjang siang dan malam di atap menatap bintang-bintang hanya untuk menemukan planet seperti ini dan menamainya dengan nama kita berdua? Ya, Lin Xuan mengangguk. Idiot. Li Mengyao tiba-tiba berdiri dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Xuan yang hangat dan lebar.
Dia memeluk pinggang Lin Xuan dengan erat dan berkata dengan manja untuk mempersiapkan kejutan ini untukku kamu bahkan mengabaikan kesehatanmu sendiri. Hanya demam ringan, tidak ada yang serius. Lin Xuan menepuk punggung Li Mengyao dengan lembut untuk menghiburnya. HMPH, kamu masih keras kepala. Li Mengyao mengangkat kepalanya, mata besarnya yang indah kini sedikit merah. Jangan lakukan ini lagi lain kali. Lin Xuan menyentuh pipi lembut Li Mengyao dan berkata penuh kasih. Kemudian dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Li Mengyao dengan mesra. Aku melihat bibir merah mudanya sedikit terbuka seperti kuncup bunga yang akan mekar memancarkan aroma yang menawan.